Kok lengkap ceritamu tuh. Alhamdulillah. Allah sayang. Aku nempati janji. Sik engko dia ya, mari ngono sampean. Lengkap banget deritamu. Sampean rela kehilangan pekerjaanmu demi anakmu. Emang dulu dari saya kan di Taiwan 2 tahun sih. Sebelum ke Taiwan emang rumah saya terjual ya, rumah tanah saya terjual. Saya terjual, masih punya uang 150 itu sama mantan suami ya. Terus saya ke Hongkong di Taiwan 2 tahun, di Hongkong 2 tahun, alhamdulillah utang lunas. Di Hongkong 2 tahun, Taiwan 2 tahun, alhamdulillah utang lunas. Utang lunas. Iya. Jadi gitu lah. Terus alhamdulillah sekarang bisa beli tanah, walaupun gimana ya, saya harus bisa. Sebelum saya nggak pernah libur, kalau libur part time cari uang ya, pengen saya tetap lunas saya, karena anak saya juga bingung karena anak yang ditinggal emang pisah sama maksudnya orang tua cerai, emang anak kan jadi korban. Iya, itu. Terus sekarang emang anak 2 tahun, dari 2 tahun yang lalu itu udah ngeblank ya, maksudnya pengen saya di rumah bimbing dia, tapi di sisi saya kan saya belum punya rumah, masih punya utang kan. Mau nggak mau saya harus lunasi utang, harus beli tanah, bikin rumah, sedangkan suami saya nggak tanggung jawab. Sekarang suami saya ya memang udah mantan, tapi sebentar, sampean nangisnya karena sampean masih mencintai suamimu? Enggak sama sekali. Saya enggak mencintai suami sama sekali. Tapi kenapa anak saya dulu saya di pondok selalu dihasut. Pengennya saya balik sama dia kayak gitu. Tapi saya enggak mau. Orang dia enggak tanggung jawab sih. Terus mati saya enggak mau kan. Anak saya kalau dimasukin barang-barang saya enggak inilah. Karena saudan sih enggak saya. Cuman kalau di pondok dia diambil di rumah, dimasukin hal yang enggak baik. Sama mantan saya, anak kami ya. Terus sama bapak saya, anak tuanya juga sering bertengkar karena ya proses saya proses cerai dari sini 3 tahun yang lalu sih. 6 bulan yang lalu anak saya minggat 1 kali 2 kali kan. Minggat? Iya, minggat. 1 kali itu 1 hari. Terus 1 minggu pulang di rumah, 2 kali 3 hari. Terus yang ketiga tuh 4 hari. Kemarin 1 minggu nggak pulang. Dia ikut kakek sama neneknya. Orang tua saya pikiran saya dan anak saya sampai meninggal. Bukan pikiran saya, cuma Allah yang ngambil sih. Meninggal 3 minggu yang lalu dan meninggal. Karena kepikiran cucunya yang selalu hilang-hilangan. Dan cucunya pulang nggak waktu kakek meninggal? Iya, kakek meninggal pulang. Cuma 1 hari di rumah. Habis itu pergi lagi 1 minggu. Sedangkan dia sekarang ikut neneknya kan, mak saya kan. Mama saya juga habis meninggal sama orang tua saya kan. Bapak saya kan otomatis masih inilah. Orang di rumah sakit 1 minggu terus meninggal saya. Ya makanya saya putuskan gratis. Saya pulang mau bimbing anak saya, tapi di sisi lain saya belum punya rumah, masih tanggungan anak. Gimana di sini, makanya saya harus kerja, tapi di sisi lain anak saya nggak ada yang bimbing. Oke. Apakah sampean pulang 1 bulan 2 bulan anakmu akan berubah? Kan nggak juga. Setidaknya sampean harus butuh waktu yang agak lama untuk menjaga dia. Rezeki saya percaya dengan Tuhan, Mbak. Iya. Dimanapun ada. Iya, kemarin saya juga pekan gitu kan. Anak saya sampai saya telepon, saya WA itu nggak pernah respon saya. Telepon pun, Dek, ibu kangen, pengen lihat kamu, pengen dengar suara kamu itu nggak ini kamu di mana? Dia tuh nggak pernah respon sama saya. Apakah dia bertengkar sama sampean? Enggak pernah. Cuma dia takut. Saya dulu emang mengekang dia, Cek. Perempuan itu jangan, saya suruh mondok dulu, Cek. Dek, kamu cari ilmu dulu, sekolah dulu. Biarpun ibu di sini kayak apa, yang penting bisa membiayai kamu. Kamu harus jadi seperti mbak yang wanita yang solehah kan, nggak gitu kan. Tapi di sini dia itu mungkin nggak. Saya kerja di sini kan kadang pegang HP, kadang enggak. Mau curhat sama saya nggak respon.
Terus dia itu sudah sama laki-laki, Cek. Larinya ke laki-laki. Makanya sekarang dia pun sudah punya cowok dan nggak tahu di mananya, sebenarnya nggak tahu. Makanya saya bingung tadi. Ya saya sudah sih sama teman gimana saya mau pulang, tapi di sisi lain saya pengen kembali ke sini. Kamu cari majikan dulu deh. Nanti habis tanda tangan kamu bolehlah 3 bulan 2 bulan di rumah bimbing anak kamu. Pelan-pelan dia bilang sama anak kamu kayak gitu. Nanti ya dia mengerti kok. Makanya barusan saya kesini cari Sayuni kan, pengennya curhat, terus pengen cari majikan, boleh nggak kan minggu depan saya pulang kayak gitu. Oke. Sekarang menurut pendapat saya ya, tenangkan hati kamu dulu. Gak usah buru-buru cari majikan. Kamu ntar pulang Indonesia bisa cari aku. Jadi karena waktunya sudah mepet, minggu depan kamu sudah terbang kan. Iya. Jadi kamu jangan fokus pada apa dulu. Fokus pada masalahmu aja dulu. Selesaikan itu dulu. Semuanya sudah tenang. Kamu bisa datang ke sini lagi kapanpun kamu mau, kamu telepon aku. Karena kalau saat ini kamu cari majikan, interview, aura kamu aku lihat udah nggak jelas. Paham nggak maksudku? Jadi auramu nggak jelas, malah ntar dapat majikan sehingga api, malah nelongso. Jadi kayak tenangkan hatimu dulu, wis bener-bener selesai, siap. Apapun keputusannya, kalau anakmu memang tidak bisa dibimbing kan sampean sudah bisa melepas. Karena sampean kan bisa ikhlas akhirnya kan sampean bisa ikhlas toh. Kalau sekarang kan sampean bisa bilang menyalahkan diri sendiri kenapa anakku seperti ini. Iya, bener nggak? Ya. Bukan sebenarnya jujur bukan dek salahmu dok, Mbak, sorry, bukan dek salahmu. Tapi memang keadaan banyak kok orang-orang yang di luar sana anak-anaknya ditinggal jadi tentara, jadi ABRI, jadi dokter, banyak kok. Itu apakah mereka punya keluarga yang lengkap? Tidak kok. Bapaknya punya wanita lain, anaknya sukses. Jadi kalau dibilang karena ibu di luar negeri, anak nggak jelas, itu bukan satu alasan. Ada ribuan orang, ibunya sampai di sini, babu, anaknya di Indonesia sukses. Jadi tergantung dari niat dia. Tapi di umur-umur seperti itu, kalau sudah ketemu sama cowok yang tidak jelas, itu sangat sulit untuk kita kendalikan, kecuali dia sendiri pingin balik arah. Lengkap sudah penderitaannya sampean, cukup. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidupmu yang lebih baik lagi. Karena saat sampean dijatuhno dengan malapetaka, dengan apes, dengan semuanya, aku percaya Tuhan punya rencana atas hidupmu. Saiki sampean, kalau menurut pendapat saya lebih baik tenangkan dulu. Iya. Jadi kamu lebih Maya, kamu lebih baik fokus untuk pulang Indonesia dulu untuk menangkan dirimu dulu. Iya, orang aku belum pulang di sana. 3 tahun belum pulang. Terus kemarin cuti cuma 2 minggu ya, lihat bapak cuma 2 sebentar, sekarang udah meninggal kayak gitu. Makanya aku notice pun kayak orang linglung. Saya sebenarnya aku masih pengen kerja, pengen cari uang, tapi di sisi lain anakku kayak gitu. Ya, ininya jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri karena itu bukan salahmu. Jadi kalau bilang karena bapak ibunya cerai maka anaknya tidak baik, tidak juga. Jadi jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Ya karena anakmu sendiri yang tidak ingin menjadi lebih baik, ya biarkan saja. Sebagai ibu kamu sudah melakukan tanggung jawabmu, selebihnya itu wewenang mereka, hak mereka. Pondok itu udah 3 kali sih. Pondok itu udah nggak suka di sini, kamu mau pindah di mana? Yang penting kamu nyaman, aku biayai, udah pindah. 1 minggu berapa biaya? 1 juta lebih, pindah lagi. Kayak gitu ya Allah. Bentar ya. Umur saya 42 Cek. Masih muda, masih bisa. Aku kemarin kan sama agent kan, aku mau ambil notis, anak saya gini, orang tua saya meninggal kan, kayak gitu kan. Tapi kamu umur berapa? 42. Sulit sekarang. Kalau masih bisa kan saya bisa calling visa lah, cari kan kayak gitu kan. Emang itu enggak keinginan saya kan. Tapi agent bilang enggak bisa, kamu udah sulit. Jadi nggak usah khawatir, kamu masih muda, umur 42, kamu masih bisa berusaha lagi. Sekarang selesaikan masalahmu dulu, fokus sama masalahmu agar semuanya tenang. Kalau sampean nggak tenang, sampean nggak bisa menyelesaikan masalah. Ngerti nggak?
Jadi Kak, Samen harus pulang dulu aja dulu. Enggak, maaf sih. Ninggalin dokumen saya di sini. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Ntar selesai kamu nyampe Indonesia, sudah tenang, Samen telepon aku. Atau Samen mau ninggalkan biodata nggak ada masalah, tapi sama aja. Oh ya, tinggal biodata kan masih. Nanti kalau ada majikan kan boleh di ini. Halo. Ninggalin biodata ya, Samen rencananya atau pulang dulu. Karena sama aja, ntar Samen pun tak cari lagi. Enggaknya kan saya ada di biodata di sini kan. Kalau mis ada majikan yang itu saya kan langsung telepon, gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa. Tapi pikir saya 2 bulan 3 bulan insya Allah cukup lah. Tapi untuk menyelesaikan masalah anak yang nakal itu tidak cukup, Mbak. Iya. Tidak cukup. Karena itu saya tidak ingin kalau saya ada majikan terus di cancel itu lebih jelek lagi ke sampean ke depannya. Kenapa saya bilang pulang dulu sekiranya sampean sudah bisa. Karena kenakalan anak remaja itu sangat sulit sekali, akan memeras pikiran sampean, membuang energi sampean. Dan saat sampean ke sini sampean akan nangis lagi dan nggak fokus lagi. Paham nggak maksudku? Kenapa saya bilang bukan saya tidak ingin beda sampean dulu, karena kenakalan remaja itu tidak bisa terselesaikan walaupun kamu di sampingmu. Apakah anakmu itu bisa berubah karena kamu pulang? Yang berubah dia berubah. Sadar apa yang dia lakukan. Kedua, kapesan. Apa sih kapesan? Bunting, kecelakaan, dia baru bisa. Paham nggak maksudku? Kenakalan remaja itu hanya berhenti, dia punya niat berhenti, atau kecelakaan. Kecelakaan apa? Bunting. Kenakalan remaja hanya berhenti di situ. Kalau cowok, itu larinya ke sepeda motor itu. Kalau belum mereka kecelakaan jatuh, mereka nggak berhenti.